Di Indonesia, sejumlah perusahaan telah beroperasi melalui stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, selain Pertamina. Namun, beberapa di antaranya kini telah menutup operasionalnya, menjadikan keberadaan mereka hanya tinggal kenangan. Berikut adalah daftar beberapa SPBU yang pernah ada di Indonesia. SPBU yang pernah ada di Indonesia. Shell. Mulai beroperasi, November 1, 2005. Jumlah SPBU. Hingga 2020, Shell memiliki sekitar 137 SPBU yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Shell berencana menutup sejumlah SPBU di Indonesia sebagai bagian dari strategi transisi energi mereka. Penutupan, total menutup seluruh bisnis SPBU-nya di Indonesia pada akhir 2020. Sebelumnya, total memiliki sejumlah SPBU yang beroperasi di berbagai lokasi. Petronas. Penutupan, Petronas menghentikan operasionalnya di Indonesia pada tahun 2012 setelah memiliki 19 SPBU yang tersebar di Jakarta dan Medan. Vivo. Operasional, Vivo Energy Indonesia merupakan anak perusahaan Vitol Group yang mulai beroperasi dengan SPBU pertama di Jakarta Timur. Vivo menawarkan berbagai jenis BBM, tetapi tidak memiliki jumlah yang sama dengan Pertamina atau Shell. BPAKR. Operasional, BP dan AKR bekerja sama untuk membuka SPBU di Indonesia, menawarkan produk BBM seperti BP90, BP92, dan BP95. Saat ini terdapat sekitar 16 SPBU BPAKR yang masih beroperasi. ExxonMobil. Operasional, ExxonMobil mengembangkan proyek SPBU Mini sejak akhir 2018, namun fokus mereka adalah pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh SPBU besar. Kesimpulan. Perubahan dalam industri SPBU di Indonesia menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asing dalam bersaing dengan Pertamina yang mendominasi pasar. Beberapa perusahaan seperti Shell dan Total telah memutuskan untuk mengurangi atau menghentikan operasional mereka, menciptakan ruang bagi Pertamina untuk semakin menguatkan posisinya dalam pasar bahan bakar minyak di Indonesia. Alasan utama Shell mempertimbangkan untuk menutup stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Indonesia berkaitan dengan kompetisi yang ketat dari Pertamina, yang mendominasi pasar bahan bakar. Menurut Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermigas, Pertamina telah meningkatkan kualitas dan pelayanan produk BBM-nya, sehingga sulit bagi Shell untuk bersaing. Shell juga berencana untuk melakukan transisi energi, yang mencakup penutupan sekitar 1.000 SPBU secara global hingga tahun 2025, termasuk di Indonesia. Dalam laporan Energy Transition Strategi 2024, Shell menyatakan akan melepas sekitar 500 lokasi SPBU setiap tahunnya pada tahun tersebut. Meskipun ada kabar mengenai penutupan seluruh SPBU Shell di Indonesia, perusahaan tersebut membantah informasi ini dan menegaskan bahwa mereka masih fokus pada operasional SPBU untuk pelanggan. Namun, tantangan dalam mencapai pertumbuhan dan profitabilitas di pasar yang sangat kompetitif menjadi faktor penting dalam keputusan mereka. Reaksi masyarakat terhadap kabar penutupan stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, Shell di Indonesia cenderung beragam, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai hal yang mungkin terjadi mengingat situasi pasar yang kompetitif. Kekhawatiran dan ketidakpastian. Banyak masyarakat dan pengamat industri menunjukkan kekhawatiran atas kabar ini, terutama terkait dengan dominasi Pertamina dalam pasar bahan bakar. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermigas, menyatakan bahwa bisnis penyaluran bahan bakar di Indonesia sangat sulit karena telah dimonopoli oleh Pertamina, yang membuat perusahaan asing seperti Shell menghadapi tantangan besar untuk bersaing. Bantahan dari Shell. Meskipun ada desas-desus mengenai penutupan SPBU, Shell Indonesia membantah kabar tersebut. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, menegaskan bahwa informasi tentang rencana penutupan seluruh SPBU di Indonesia adalah tidak benar dan pihaknya tetap fokus pada operasional SPBU untuk pelanggan. Persepsi terhadap kualitas layanan. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa kualitas layanan dan produk BBM dari Pertamina semakin baik, sehingga mereka tidak melihat adanya nilai tambah yang signifikan dari menggunakan Shell. Hal ini menciptakan tantangan bagi Shell untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Dukungan terhadap SPBU asing. Ada juga pendapat dari masyarakat yang berharap keberadaan SPBU asing seperti Shell dapat memberikan alternatif pilihan dan meningkatkan kualitas layanan di sektor bahan bakar. Namun,
Jika penutupan benar-benar terjadi, mereka mungkin merasa kehilangan opsi tersebut. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat mencerminkan campuran antara kekhawatiran akan penutupan dan harapan untuk keberlanjutan operasional Shell di Indonesia. Beberapa perusahaan lain selain Shell juga telah menutup stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, di Indonesia. Berikut adalah beberapa contohnya. Petronas. Penutupan. Petronas Niaga Indonesia, anak perusahaan dari Petronas Malaysia, menutup 15 dari 19 SPBU yang beroperasi di Jakarta dan Medan pada tahun 2012. Penutupan ini disebabkan oleh penjualan yang terus merosot, sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional. Total. Penutupan, Total Oil Indonesia secara resmi menghentikan seluruh bisnis SPBU-nya pada akhir 2020. Sebelumnya, Total mengoperasikan sekitar 18 SPBU yang tersebar di Jabodetabek dan Bandung. Alasan penutupan ini sejalan dengan strategi global Total dalam manajemen portofolio. Kedua perusahaan tersebut menghadapi tantangan dalam bersaing dengan Pertamina, yang mendominasi pasar bahan bakar di Indonesia. Penurunan penjualan dan kesulitan dalam menutupi biaya operasional menjadi alasan utama bagi mereka untuk menghentikan bisnis SPBU di tanah air.